Halo, balik lagi bareng gue di channel Gun Siasyah. Hari ini kita bakal menyelam lebih dalam ke kisah salah satu karakter paling ikonik dan bikin gemes. Siapa lagi kalau bukan Inuyasha? Kalian tahu kan? Si setengah iblis berambut perak yang gayanya barbar tapi hatinya Hello Kitty? Nah, siap-siap ya, karena kisah hidupnya ini dijamin bikin kalian auto kena mental. Jadi, Inuyasha ini bukan sembarang orang, cuy. Dia adalah Hanyo, alias setengah iblis, setengah manusia. Bapaknya itu iblis anjing terkuat, Toga, yang gila banget kekuatannya. Ibunya? Manusia biasa bernama Izayao. Bayangin, pas Izaya lagi ngelahirin Inuyasha di malam gerhana bulan, pengawal pribadinya sendiri, si Takemaru, malah nusuk Izaya pakai tombak. Anjir, tega banget kan? Tapi Izaya ini kuat banget, dia masih sempat ngelahirin Inuyasha sebelum akhirnya meninggal. Eits, tapi jangan sedih dulu. Toga yang lagi sekarat setelah ngelawan iblis naga Ryukotsusei di Kamakura, sempet-sempetnya nyelamatin Izaya pakai pedang penyembuh legendarisnya, Tenseiga. Dia juga sempat ngasih nama buat bayinya, Inuyasha, sebelum akhirnya pakai sisa kekuatannya buat ngelindungin Izaya dan Inuyasha dari Takemaru. Tragis banget, Toga pun gugur malam itu, ninggalin Inuyasha yang masih bayi buat dibesarin sama ibunya. Masa kecil Inuyasha itu bener-bener sepi, guys. Sebagai Hanyo, dia nggak diterima sama manusia karena dia iblis, tapi juga nggak diterima sama iblis karena dia manusia. Jadi, dia itu sendirian, cuma punya ibunya doang. Kalau ada iblis jahat yang nyerang, dia cuma bisa ngumpet, nggak bisa ngelawan. Frustrasi banget pastinya. Makanya, dia tumbuh jadi pribadi yang defensif dan gampang marah. Dan ada satu rahasia besar dia yang bikin dia makin insecure. Setiap malam bulan baru, semua kekuatan iblisnya hilang dan dia berubah jadi manusia biasa. Dia mati-matian nyembunyiin kelemahannya ini, bahkan gak pernah tidur di malam bulan baru. Nah, karena itulah dia jadi terobsesi banget sama Shikon no Tama, permata empat arwah yang katanya bisa bikin setengah iblis jadi iblis seutuhnya. Perburuan Shikon no Tama inilah yang akhirnya ngebawa Inuyasha ketemu sama cinta pertamanya, seorang Miko atau pendeta wanita cantik bernama Kikyo. Kikyo ini yang ditugasin buat ngelindungin dan nyucuin Shikon no Tama. Awalnya Inuyasha cuma mau nyuri, tapi setelah beberapa kali gagal, malah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Gila banget cuy, Inuyasha yang barbar ini bisa juga jatuh cinta. Kikyo pun sama, dia mulai nunjukin sisi manusianya, lebih emosional dan bahkan main sama anak-anak desa. Inuyasha pun bahkan rela ninggalin obsesinya sama Shikon no Tama demi Kikyo. Dia pikir gak ada gunanya jadi iblis seutuhnya kalau harus kehilangan Kikyo. Mereka bahkan punya mimpi buat hidup normal bareng. Kikyo punya ide. Dia bakal pakai Shikon no Tama buat bikin Inuyasha jadi manusia seutuhnya. Biar permata itu jadi murni dan dia bebas dari tugasnya sebagai Miko. Auto happy ending dong ya? Eits, jangan seneng dulu. Di balik semua keromantisan itu, ada satu iblis Hanyo licik bernama Naraku yang dari awal ngincer Kikyo dan Shikon no Tama. Dia ini iblis yang lahir dari penjahat manusia yang dirawat Kikyo, tapi malah kepincut sama Kikyo. Nah, si Naraku ini licik banget. Dia nyamar jadi Inuyasha dan nyerang Kikyo, terus nyamar jadi Kikyo buat nyerang Inuyasha. Akibatnya, Inuyasha mikir Kikyo ngehianatin dia, dan Kikyo mikir Inuyasha yang nyerang dia. Naraku sukses bikin mereka saling benci. Inuyasha pun nyerbu desa Kikyo, nyuri Shikon no Tama, tapi akhirnya dipanah sama Kikyo dan disegel di pohon suci, tertidur abadi. Kikyo sendiri yang udah terluka parah karena serangan Naraku, yang dia kira Inuyasha, akhirnya meninggal dan berpesan ke adiknya, Kaede, buat ngebakar Shikon no Tama bareng sama jasadnya, biar permata itu nggak pernah jatuh ke tangan yang salah lagi. Tragis banget kan? Padahal, Inuyasha masih cinta mati sama Kikyo. Auto nyesek. 50 tahun kemudian, datanglah seorang cewek SMA dari masa modern, namanya Kagome Higurashi. Kagome ini reinkarnasi Kikyo, guys. Dia nyasar ke era feodal lewat sumur pemakan tulang, dan tanpa sadar, dia ngebawa kembali Shikon no Tama. Kehadiran permata itu ngebangunin iblis-iblis di sekitar. Tapi yang paling heboh, bau darah Kagome pas dia diserang iblis kelabang. Itu ngebangunin Inuyasha dari tidurnya yang abadi. Pas pertama kali lihat Kagome, Inuyasha langsung salah sangka, dikira Kikyo. Tapi hidungnya yang tajam langsung tahu kalau Kagome ini orang yang beda. Kagome akhirnya ngelepas segel Inuyasha buat minta bantuan ngelawan iblis kelabang. Setelah iblis itu tewas, Inuyasha malah langsung nyerang Kagome buat ngerebut Shikon no Tama. Gila emang. Untungnya, Kaede yang udah tua datang dan masangin kalung penjinak di leher Inuyasha.
Kalung inilah yang bikin Inuyasha nggak berdaya di depan Kagome, karena Kagome cuma perlu bilang, Oswari, atau duduk, dan Inuyasha langsung nyungsep ke tanah. Haha, ikonik banget kan adegan ini? Gak lama setelah itu, Kagome nggak sengaja mecahin Shikon no Tama jadi ratusan keping pas dia lagi mana iblis gagak. Kepingan-kepingan itu pun nyebar ke seluruh Jepang. Mau nggak mau, Inuyasha dan Kagome yang awalnya nggak akur, akhirnya setuju buat kerja sama buat ngumpulin semua kepingan Shikon no Tama itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Perjalanan mereka pun dimulai. Awalnya mereka sering berantem, tapi setelah ngalahin musuh pertama, Yura si iblis rambut, hubungan mereka mulai membaik. Terus, Inuyasha juga ketemu lagi sama kakak tirinya, Sesshomaru, iblis seutuhnya yang dingin dan kuat banget. Sesshomaru ini ngincar pedang peninggalan bapak mereka, Tessaiga. Dari pertarungan dua bersaudara ini, Inuyasha akhirnya berhasil dapetin Tessaiga, pedang yang terbuat dari taring bapaknya. Setelah itu, hubungan Inuyasha sama Kagome makin dalam, mereka mulai peduli satu sama lain. Gak cuma berdua, mereka juga dapat sekutu baru yang gak kalah keren. Ada Sip si rubah iblis kecil yang lucu, Miroku si biksu mesum tapi jago, dan Sango si pembasmi iblis cantik yang tangguh. Di tengah perjalanan mereka, muncul lagi masalah baru. Seorang penyihir iblis bernama Urasue berhasil ngebangkitin Kikyo. Dan dari Miroku, Inuyasha akhirnya tahu tentang Naraku, iblis licik yang dia sumpahin buat dihancurin. Ternyata, Naraku inilah yang jadi dalang dibalik semua kesalahpahaman antara dia dan Kikyo 50 tahun lalu. Auto dendam kesumat dong Inuyasha. Dia bersumpah bakal ngancurin Naraku dan balas dendam buat Kikyo. Naraku ini emang kejam banget, guys. Dia pakai kepingan Shikon no Tama buat ngidupin adiknya Sango, Kohaku, dan ngejadiin Kohaku boneka buat ngelawan Inuyasha dan Sango. Gak cuma itu, Naraku juga mulai nyiptain inkarnasi-inkarnasi kuat kayak Kagura si penari angin dan Kana si cermin kosong. Kagura disuruh Naraku buat ngejebak Inuyasha lewat teman-teman Kagea, sementara Kana pakai cerminnya buat mantulin serangan Wind Scar-nya Inuyasha, bikin Inuyasha terluka parah. Naraku bahkan muncul dan ngasih tahu Inuyasha kalau Shikon no Tama udah hampir utuh. Puncaknya, Naraku nyiptain inkarnasi ketiga, Goshinki, iblis yang bisa baca pikiran. Goshinki ini gak cuma ngancurin teman-teman Inuyasha, tapi juga berhasil mecahin Tessaiga. Gila banget cuy, pedang legendaris bapaknya Inuyasha bisa pecah. Di momen itu, Inuyasha yang marah besar, darah iblisnya langsung mengambil alih. Dia berubah jadi iblis seutuhnya. Matanya merah, cakar dan taringnya makin panjang, dia jadi mesin pembunuh yang gak kenal ampun. Tapi di tengah kekacauan itu, Kagome gak takut sedikit pun. Dia berani deketin Inuyasha, ngomong dengan kata-kata yang menenangkan. Dan ajaibnya, kata-kata Kagome berhasil bikin Inuyasha sadar dan kembali ke wujudnya semula. Momen ini benar-benar nunjukin seberapa kuat ikatan mereka, dan seberapa penting Kagome buat Inuyasha. Setelah insiden itu, Tessaiga yang pecah dibawa ke Saitsai, pandai besi iblis legendaris, buat ditempa ulang. Selama 3 hari Tessaiga ditempa, rahasia terbesar Inuyasha soal kelemahannya di malam bulan baru akhirnya kebongkar sama teman-temannya. Dan pas Tessaiga lagi ditempa, muncul lagi musuh baru, Kaijin, yang bawa pedang Kijin, pedang yang terbuat dari mayat Goshinki. Pedang itu ternyata dipesan khusus buat Sesshomaru. Nah, begitu matahari akhirnya terbit, kekuatan iblis Inuyasha langsung balik lagi, cuy. Tepat di saat yang kritis, Totosai akhirnya datang membawa Tessaiga yang udah selesai ditempa ulang. Tapi, ada satu masalah baru nih. Tessaiga yang sekarang terasa berat banget buat ditebas. Ternyata, Totosai ngejelasin kalau pedang itu sekarang ditempa pakai taringnya Inuyasha sendiri, makanya rasanya beda banget. Meskipun berat, Inuyasha akhirnya berhasil mengalahkan Kaijinbo. Tapi pertarungan belum selesai, karena Sesshomaru tiba-tiba muncul dan langsung mengambil pedang Tokijin yang tersisa. Untungnya, setelah itu Inuyasha bareng Koga berhasil bekerja sama buat mengalahkan 2 inkarnasi Naraku yang super merepotkan, yaitu Juromaru dan Kagero-maru. Tapi masalah terbesar mereka adalah pelindung atau barrier milik Naraku yang susah banget ditembus. Inuyasha yang frustrasi akhirnya menemui Totosai buat nyari cara memperkuat Tessaiga. Dari sinilah Myoga Sikutu ngasih tahu rahasia gokil. Inuyasha harus pergi ke sebuah pulau dan mengalahkan iblis kelelawar raksasa bernama Taigokumaru. Iblis kejam ini memanfaatkan cucunya sendiri yang merupakan seorang setengah iblis bernama Shiori, buat menciptakan pelindung super kuat yang mirip punya Naraku. Rencananya, kalau Tessaiga bisa meminum darah dari pelindung Shiori, pedang itu bakal dapat kekuatan buat menghancurkan barrier apapun. Pas sampai di sana,
Situasinya benar-benar bikin nyesek. Taigo Kumaru dengan teganya menyerang desa Shiori dan bahkan mengaku kalau dia yang membunuh ayah Shiori sendiri. Merasa dikhianati, Shiori akhirnya mendorong kakeknya keluar dari pelindung, dan Inuyasha langsung menebas iblis jahat itu sampai tewas. Tapi, dasar Inuyasha aslinya berhati lembut, dia nggak tega buat membunuh Shiori yang masih kecil dan polos cuma demi memperkuat pedangnya. Melihat kebaikan hati Inuyasha, Shiori dengan sukarela memberikan kristal karang darah miliknya. Begitu Tessaiga menebas kristal itu, pedang Inuyasha langsung berevolusi dan berubah warna menjadi merah membara. Gila, Red Tessaiga akhirnya resmi debut, cuy. Sementara itu, Naraku yang licik mulai menyusun rencana busuk buat menyerap kekuatan Sesshomaru. Dia menyuruh Kagura buat menculik Rin sebagai umpan, lalu sengaja membuka bariernya biar Sesshomaru terpancing ke kastilnya. Inuyasha yang mencium bau aneh langsung bergerak ke lokasi bareng Kagome yang bisa merasakan kepingan Shikono utama. Begitu sampai di dinding pelindung kastil, Inuyasha tanpa babi bu langsung menebas barrier kuat Naraku sampai hancur lebur pakai Red Tessaiga barunya. Naraku yang lagi asyik bertarung sama Sesshomaru langsung panik merasakan kekuatan baru Inuyasha. Dia menyuruh Kagura buat menghadang Inuyasha, tapi karena Kagura udah muak jadi budak Naraku dan pengen bebas, dia cuma pura-pura tarung dan malah membiarkan Inuyasha lewat begitu aja. Begitu masuk ke arena utama, Inuyasha langsung melancarkan serangan Windscar alias Kazenokizu ke arah Naraku. Serangan ini berhasil menyelamatkan Sesshomaru yang hampir aja terserap ke dalam tubuh Naraku. Akhirnya, kakak beradik yang biasanya berantem ini kompak menyerang Naraku sampai terluka parah. Sayangnya, Naraku yang licik berhasil kabur lewat kabut racun miasma, dan sengaja meninggalkan Rin sebagai pengalih perhatian. Naraku bahkan sempat mengendalikan Kohaku lewat kepingan Shikono utama di punggungnya buat membunuh Rin. Untungnya, Inuyasha datang tepat waktu dan menahan serangan Sesshomaru dan Kohaku agar tidak saling bunuh. Sesshomaru akhirnya pergi membawa Rin, sementara Kohaku berhasil selamat. Gak butuh waktu lama buat mereka buat dapat masalah baru. Kali ini mereka menuju ke arah timur laut dan berhadapan dengan kelompok tentara bayaran legendaris yang dibangkitkan kembali oleh Naraku pakai kepingan Shikono utama, yaitu Shichinintai alias Band of Seven. Anggota pertama yang mereka temui adalah Jakotsu, cowok feminin yang hobi membantai prajurit. Kocaknya, si Jakotsu ini malah naksir berat sama Inuyasha, terutama karena gemas sama telinga anjingnya. Pertarungan melawan Jakotsu ini susah banget karena pedang Jakotsuto miliknya bisa meliuk-liuk kayak ular. Ditambah lagi, anggota lain bernama Mukotsu tiba-tiba melepaskan asap racun yang membuat Kagome, Miroku, dan Sango langsung sekarat. Sesshomaru tiba-tiba muncul dan langsung mengeksekusi Mukotsu tanpa ampun. Tapi Inuyasha nggak bisa tenang karena teman-temannya dalam kondisi kritis. Di tengah kepanikan itu, mereka diserang lagi oleh Ginkotsu. Inuyasha terpaksa menyuruh Kirara dan Shippo membawa teman-temannya pergi sementara dia bertarung sendirian sampai berhasil mengubur Ginkotsu hidup-hidup. Belum selesai sampai di situ, Inuyasha yang mencari teman-temannya malah ditipu oleh Renkotsu, anggota Shichinintai lain yang menyamar jadi biksu setelah membantai semua biksu di kuil dan menyembunyikan baunya. Renkotsu kemudian membakar kuil tersebut. Meskipun Shippo berhasil melindungi yang lain, pas Inuyasha datang menyelamatkan mereka, Kagome, Miroku, dan Sango udah nggak bernapas lagi. Gila, momen ini benar-benar bikin merinding. Inuyasha merasa bersalah banget dan untuk pertama kalinya, si keras kepala ini meneteskan air mata penyesalan karena gagal melindungi mereka. Tapi untungnya, Myoga Sikutu langsung bertindak heroik dengan menghisap semua racun dari darah mereka sampai mereka hidup kembali. Koga yang baru datang langsung marah-marah ke Inuyasha karena lalai menjaga Kagome, dan Inuyasha yang merasa bersalah cuma bisa terdiam dan bersumpah hal kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi. Petualangan berlanjut saat mereka mendengar kabar tentang bayi iblis misterius yang membelah diri, di mana salah satu belahannya tumbuh menjadi anak kecil bernama Hakudoshi. Hakudoshi ini sombong banget, dia sengaja membeberkan kalau kepingan Shikono Tama terakhir berada di perbatasan dunia akhirat, yang ternyata adalah tempat makam ayah Inuyasha berada. Masalahnya, gerbang menuju ke sana dijaga oleh patung raksasa di kuil api yang bisa mengubah apapun menjadi batu. Inuyasha sempat menggunakan Red Tessaiga buat memutus rantai gerbangnya, tapi mereka tetap nggak bisa lewat. Di tengah keputusasaan itu, muncul rumor tentang seorang suci bernama Saint Hijiri yang melindungi para penduduk dari serangan burung iblis milik Putri Abi, sekutu baru Naraku. Kagome curiga kalau Saint Hijiri itu adalah Kikyo yang ternyata masih hidup setelah terluka parah akibat miasma Naraku. Dan benar saja, Kagome lah yang akhirnya berhasil menyelamatkan Kikyo dengan memurnikan seluruh racun di tubuhnya. Di sini sempat ada momen cemburu yang menggemaskan dari Kagome, tapi Inuyasha dengan gentle menenangkan Kagome dan bilang kalau tahu Kikyo baik-baik saja itu sudah cukup bagi dia.
Naraku yang semakin tidak sabar akhirnya mengkhianati Putri Abi dan ibunya, Tekkei. Dia memenggal kepala Tekkei hingga darah iblisnya mengalir deras dan membentuk sungai darah yang menjadi jalan pintas menuju perbatasan dunia akhirat. Inuyasha dan rombongannya langsung melompat mengikuti aliran darah itu. Begitu sampai di makam ayahnya, mereka langsung disambut hujan tombak berlian raksasa. Di sana, mereka bertemu dengan Hosenki, iblis pembuat mutiara hitam yang menjaga kepingan Shikon no Tama terakhir. Sayangnya, Hosenki ternyata sudah dirasuki oleh kegelapan dari kepingan Shikon no Tama yang dikorupsi oleh Naraku. Inuyasha terpaksa bertarung melawan Hosenki yang tubuhnya sekeras berlian sampai babak belur. Di saat yang kritis, Sesshomaru tiba-tiba muncul menggunakan pedang Tenseiga miliknya untuk menembus batas akhirat dan langsung menyerang Naraku yang tiba-tiba muncul buat merebut kepingan itu. Di tengah kekacauan pertarungan epik ini, Hosenki yang perlahan mulai sadar kembali berteriak kepada Inuyasha untuk menebas tubuh berliannya agar pelindung kuat Naraku bisa dihancurkan. Inuyasha akhirnya berhasil dapetin kekuatan Kongsha atau jurus tombak berlian setelah menebas tubuh Senki. Dengan kekuatan baru ini, barrier Naraku yang dulunya kayak tembok mustahil, sekarang bisa hancur berkeping-keping kayak kaca. Naraku yang panik langsung dihajar habis-habisan sama Inuyasha dan Sesshomaru sampai wujudnya hancur. Tapi dasar Naraku licik, dia tetap bisa kabur. Inuyasha pun sempat balik ke era modern, ketemu teman-teman sekolah Kagome yang malah ngira dia cowok bule ganteng gara-gara rambut peraknya. Kocak sih, tapi ketenangan itu nggak lama, karena musuh baru yang lebih gila udah nunggu. Muncul lagi entitas bernama Mrimaru, iblis komposit yang diciptakan Hakushi. Masalahnya, dia punya Fuyeki, batu mistis yang bisa ngumpetin aura iblis. Inuyasha benar-benar kewalahan. Bahkan, di satu titik, Inuyasha terpaksa pakai serpihan Shikon no Tama buat dirinya sendiri biar bisa menang. Tapi ini jebakan, cuy. Serpihan itu malah bikin Inuyasha kehilangan kendali dan berubah jadi iblis penuh. Untungnya, Kagome yang nekat nerjang air asam demi meluk Inuyasha berhasil nyadarin dia. Momen itu benar-benar nyentuh banget, Inuyasha akhirnya balik normal dan pakai Kongsha buat ngehancurin musuh. Tapi, tragedi yang sesungguhnya baru dimulai. Kikyo, sosok yang selalu ada di bayang-bayang hati Inuyasha, akhirnya menemui ajalnya. Di malam terakhir yang sunyi, Inuyasha meluk Kikyo dengan penuh penyesalan. Dia nangis untuk pertama kalinya, nyesel karena nggak bisa nyelamatin cinta pertamanya itu. Kikyo cuma bisa senyum dan bilang kalau usaha Inuyasha udah cukup. Pas Kikyo meninggal, tubuhnya lenyap jadi cahaya dan dibawa ke langit. Sumpah, ini momen paling nyesek yang pernah ada. Inuyasha sempat depresi berat sampai dia diserang iblis bunga bernama Ka yang manfaatin rasa sakit hatinya. Untungnya, Kagome ada di sana buat nyadarin Inuyasha kalau rasa sakit Kagome juga sama besarnya karena kehilangan Kikyo. Mereka pun akhirnya saling mengerti. Puncaknya adalah pertarungan terakhir melawan Naraku yang udah berubah jadi wujud laba-laba raksasa. Mereka semua masuk ke dalam tubuh Naraku. Di sana, kegelapan Shikon no Tama benar-benar ngerusak mental Inuyasha. Dia sempat kehilangan akal sehat dan malah melukai Kagome sampai bahunya berdarah. Naraku terus-terusan ngetawain Inuyasha, bilang kalau dia udah kehilangan sisi manusianya. Inuyasha benar-benar terpuruk, apalagi pas dia lihat Rin dalam bahaya dan dia sendiri malah dirasuki oleh Magatsuhi, wujud jahat dari Shikon no Tama. Magatsuhi bahkan make pedang Tenseiga milik Inuyasha buat nyerang Sesshomaru. Gila, situasi benar-benar chaos. Inuyasha terjebak dalam rasa bersalah yang dalam, sementara Sesshomaru harus berhadapan dengan pedang adiknya sendiri yang dikendalikan oleh kegelapan. Inuyasha benar-benar lagi diambang kehancuran karena tubuhnya dikuasai sama Magatsuhi. Sesshomaru yang biasanya OP pun dibuat mati kutu, karena dia nggak bisa asal tebas pakai Tenseiga. Kalau dia nekat, yang ada malah nyawa adiknya sendiri yang melayang. Di tengah kekacauan itu, Kagome yang lagi luka parah malah keseret masuk ke dinding Naraku. Tapi disinilah momen yang bikin merinding, guys. Bau darah Kagome ternyata jadi pemicu Inuyasha buat ngelawan balik pengaruh jahat di otaknya. Inuyasha langsung sadar dan inget janjinya buat selalu ngelindungin Kagome. Tiba-tiba, Tenseiga berubah warna jadi hitam pekat dan muncul garis cahaya pink yang nuntun dia ke arah Kagome. Tanpa babi bu, Inuyasha buka Meido dan akhirnya mereka berdua bersatu lagi. Dan boom! Momen yang kita tunggu-tunggu selama ratusan episode akhirnya kejadian. Mereka berdua ciuman, cuy. Sumpah, ini skene paling legendaris sih. Kagome pun langsung ucapin permintaan terakhirnya ke Shikon no Tama. Menghilanglah untuk selamanya. Akhirnya, bola terkutuk itu lenyap dan perang panjang ini resmi berakhir. Tapi, kemenangan ini ada harganya, guys.
Kagome terpaksa balik ke era modern dan Inuyasha tertinggal di era feodal. Sedih banget sih, tapi tenang, ini bukan akhir segalanya. 3 tahun pun berlalu. Kehidupan di era feodal udah mulai tenang. Miroku sekarang jadi biksu, tukang tipu, lagi. Dia nawarin jasa usir setan cuma buat dapat bayaran beras demi ngidupin keluarganya. Sango udah jadi ibu-ibu rumah tangga yang sibuk ngurus anak kembar mereka. Dan Inuyasha? Dia benar-benar jadi SADB yang tiap 3 hari sekali nongkrongin sumur pemakan tulang. Berharap Kagome bakal muncul lagi. Dia bahkan sering banget dibully sama Shippo gara-gara ketahuan gagal move on. Tapi penantian itu nggak sia-sia, guys. Pas Inuyasha lagi asik main sama anak-anaknya Miroku, dia nyium bau yang sangat familiar. Dia langsung lari ke sumur, dan bener aja, ada tangan yang muncul dari sana. Inuyasha narik tangan itu dan akhirnya, Kagome balik lagi. Mereka pelukan sambil nangis, bener-bener momen yang bikin kita pengen bilang, bareng-bareng. Tapi jangan seneng dulu, karena setelah 6 bulan mereka hidup bahagia, muncul masalah baru yang lebih gila di era Hanyo no Yashahime. Ada iblis tanaman namanya Roothead yang dulu pernah disegel sama Kikyo, malah nyerang Kagome. Inuyasha dan Kagome berhasil ngalahin dia, tapi ternyata itu cuma awal dari bencana besar. Hosenki II dateng dan ngasih Inuyasha mutiara hitam baru yang ditaruh di mata kanannya. Tapi tiba-tiba, ada ancaman dari Kirinmaru, iblis kuat yang dapat ramalan kalau dia bakal dikalahin sama makhluk yang bukan manusia tapi juga bukan iblis, alias Hanyo. Kirinmaru pun berniat ngebantai semua keturunan setengah iblis, termasuk anak Inuyasha dan Kagome yang baru lahir, yaitu Moroha. Disinilah plot twist yang bikin kita semua melongo. Sesshomaru tiba-tiba muncul bareng Kirinmaru. Bukannya bantuin adeknya, Sesshomaru malah kayak berkhianat. Dia langsung nyabut mutiara hitam dari mata Inuyasha dan nyegel Inuyasha bareng Kagome ke dalam makam ayah mereka. Toga! Gila nggak tuh? Sesshomaru nyegel adeknya sendiri. Tapi ternyata, itu semua taktik Sesshomaru buat ngelindungin mereka dari amukan Kirinmaru. Inuyasha dan Kagome pun terjebak di dalam sana selama bertahun-tahun. Sementara anak mereka, Moroha, harus dikirim jauh-jauh ke suku Koga supaya selamat. Inuyasha yang ada di dalam segel benar-benar ngerasa kalau pedangnya, Tessaiga, kayak mau ngasih tahu sesuatu yang penting. Apalagi pas dia ngelihat bayangan anak perempuannya yang udah tumbuh besar lewat di depan mereka. Kalau kita lihat lagi, Inuyasha ini emang karakternya unik banget ya. Dia itu keras kepala, emosian, dan sering banget bersikap kayak bocah kalau lagi kesal. Dia nggak punya sopan santun sama sekali sama orang tua, tapi di balik sifat kasarnya itu, dia punya hati yang emas. Dia benar-benar peduli sama teman-temannya yang udah dia anggap kayak keluarga sendiri. Dari yang dulunya penyendiri dan gak percaya sama siapapun gara-gara masa lalunya yang kelam, Inuyasha berubah jadi sosok pelindung yang luar biasa berkat cintanya ke Kagome. Dia bahkan punya kebiasaan lucu kayak anjing beneran, mulai dari garuk-garuk telinga pakai kaki sampai autorefleks ngejar kayu kalau dilempar. Benar-benar perpaduan antara kekuatan iblis yang ngeri dan sisi manusia yang penuh perasaan. Gila banget, guys! Setelah kemarin kita lihat gimana Inuyasha benar-benar terpuruk gara-gara dimanipulasi sama Magatsuhi dan harus ngadepin rasa bersalah yang luar biasa. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya sekuat apa sih sosok Hanyo atau setengah siluman yang satu ini? Kenapa dia bisa bertahan sejauh ini padahal musuh-musuhnya level dewa semua? Nah, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas profil dan kekuatan rahasia Inuyasha yang bikin dia jadi salah satu karakter paling ikonik sepanjang masa. Kalau kita lihat dari fisiknya, Inuyasha ini emang punya aura yang beda banget. Rambut perak panjangnya itu loh, estetik abis tapi tetap sangar. Mata emasnya dengan pupil yang tajam benar-benar nunjukin kalau dia bukan manusia biasa. Dan yang paling lucu tapi ikonik, tentu saja telinga anjingnya yang berbulu itu. Katanya sih teksturnya mirip tumpukan kulit pangsit, tapi jangan berani-berani pegang kalau nggak mau kena cakar. Inuyasha juga selalu pakai jubah merah legendarisnya, Robe of the Fire Erate, yang tahan api dan serangan fisik. Tapi ingat ya, dia ini Hanyo, jadi penampilannya bisa berubah-ubah tergantung situasi. Pas lagi bulan mati, dia bakal jadi manusia biasa dengan rambut hitam dan mata coklat, bener-bener lemah tanpa kekuatan siluman. Tapi sebaliknya, kalau darah silumannya bangkit, dia bakal berubah jadi sosok yang mengerikan kayak Sesshomaru, lengkap dengan garis ungu di pipi dan mata merah yang haus darah. Gila, ngeri banget kalau udah masuk mode ini. Meskipun statusnya cuma setengah siluman, jangan pernah ngeremehin power level Inuyasha. Dia ini anak dari Toga, siluman anjing besar yang menguasai wilayah barat Jepang. Bayangin aja, baru awal cerita dan belum latihan apa-apa,
dia udah bisa ngebantai Mistress Centipede yang udah nelan Shikono Tama cuma dengan satu serangan. Sepanjang perjalanannya, Inuyasha udah ngalahin banyak banget entitas supranatural, mulai dari dewa, legenda, sampai musuh-musuh yang diperkuat serpihan Shikono Tama. Kekuatan fisiknya juga nggak main-main, cuy. Dia bisa nyabut pohon sampai akarnya, ngancurin tembok benteng, bahkan bisa nonjok baja solid sampai hancur berkeping-keping. Kecepatannya juga gila, dia bisa lari lebih kencang dari kuda manapun. Meskipun gak bisa terbang kayak kakaknya, dia bisa memanipulasi aura iblisnya buat melompat jauh dan melayang di udara. Savage banget gak tuh? Gak cuma kuat, daya tahan tubuh Inuyasha ini udah kayak cheat code di dalam game. Dia pernah ditusuk perutnya sama Sesshomaru tapi masih bisa lanjut berantem seolah-olah cuma digigit nyamuk. Dia juga punya kemampuan penyembuhan super cepat. Kalau taringnya dicabut, cuma butuh waktu setengah hari buat tumbuh lagi yang baru. Senses atau inderanya juga tajam banget, terutama penciumannya. Dia bisa nyium bau darah atau aura iblis dari jarak berkilo-kilometer. Bahkan, dia bisa nemuin titik lemah musuh cuma dari baunya doang. Inilah yang bikin dia bisa menguasai teknik-teknik tingkat tinggi Tessaiga kayak Kaze no Kizu, Bakuryuha, sampai Kongosoha yang legendaris itu. Nah, kalau ngomongin serangan andalan, kalian pasti udah hafal sama Sankon Teso atau cakar pencabut jiwa. Serangan ini bisa motong baja kayak motong kertas. Tapi ada satu lagi yang lebih keren, yaitu Hijin Keso atau pisau darah. Inuyasha bisa ngerasain darahnya sendiri jadi tajam kayak pisau dan dilempar ke arah musuh. Biasanya dia pakai ini sebagai serangan kejutan pas musuhnya ngerasa udah menang karena lihat Inuyasha luka-luka. Bukannya tumbal, malah kena serangan balik yang mematikan. Belum lagi kemampuan uniknya buat pindah dimensi lewat sumur pemakan tulang. Cuma dia dan Kagome yang bisa bolak-balik 500 tahun ke masa depan tanpa bantuan serpihan Shikono Tama. Bener-bener karakter utama yang paket lengkap banget. Gila banget, guys. Tadi kita udah bahas gimana sangarnya Inuyasha, tapi ternyata di balik kekuatan yang bikin musuh gemeteran itu, ada sisi gelap dan kelemahan fatal yang sering banget bikin dia hampir game over. Bayangin aja, jadi karakter utama tapi punya kondisi tubuh yang naik turun kayak roller coaster. Penasaran gak sih kenapa Inuyasha bisa berubah jadi monster haus darah atau malah jadi manusia lemah gak berdaya? Yuk, kita bedah rahasia di balik transformasi Inuyasha. Jadi gini, Inuyasha itu punya kondisi yang namanya henge atau transformasi otomatis karena darah siluman yang mengalir di tubuhnya. Masalahnya, transformasi ini tuh nggak bisa dia kontrol sesuka hati. Yang paling ikonik dan bikin dia auto kena mental adalah pas malam bulan mati. Di saat itu, kekuatan silumannya hilang total, telinga anjingnya hilang, kukunya jadi kuku manusia biasa, bahkan rambutnya berubah jadi hitam legam. Di momen ini, dia benar-benar manusia lemah yang gak punya pertahanan apa-apa. Kalau musuh datang di saat yang salah, tamatlah riwayatnya. Tapi tunggu dulu, kalau dia lagi kepepet maut, darah silumannya malah bangkit dengan cara yang brutal. Inuyasha bakal berubah jadi siluman penuh yang haus darah. Gila, di mode ini kekuatannya naik 2 kali lipat, dia bisa ngebantai musuh dengan sekali cakar, bahkan bisa ngedorong musuh raksasa cuma pakai satu tangan. Tapi ada harganya, cuy. Di mode ini, dia kehilangan akal sehat, nggak kenal kawan atau lawan, pokoknya semua yang gerak di depan mata bakal dihancurin. Makin sering dia masuk ke mode ini, makin susah buat dia balik jadi diri sendiri. Ngeri banget, kan? Nah, buat ngimbangin sisi liar itu, ada pedang legendaris Tessaiga yang ditempa sama Totosai dari taring bapaknya. Pedang ini bukan cuma buat nebas musuh, tapi fungsinya juga sebagai kunci buat nahan sisi siluman Inuyasha biar nggak lepas kendali. Kalian pasti tahu kan teknik-teknik gila kayak Kaze no Kizu, Bakuryuha, sampai Kongosoha? Itu semua dibantu sama Tessaiga. Bahkan, pedang ini bisa nyerap energi siluman musuh buat dijadiin serangan balik yang mematikan. Belum lagi jubah Fire Erate yang dia pakai, itu bukan baju biasa ya, itu baju tahan api yang bisa regenerasi sendiri. Mau dibakar kayak apa juga, jubahnya bakal tetap utuh. Soal taktik, jangan salah sangka dulu. Meskipun Inuyasha sering kelihatan asal seruduk pakai otot doang, dia itu sebenarnya pinter cari celah pas lagi terdesak. Ingat nggak pas dia lawan NTI, kuda siluman yang kecepatannya nggak ngotak? Inuyasha sadar dia nggak bakal menang adu lari, jadi dia pancing musuhnya masuk ke gua yang sempit biar pergerakan musuhnya terbatas. Hasilnya, auto menang telak. Dia juga punya sisi lembut loh, dia diajarin ibunya cara bikin obat herbal buat nyembuhin Kagome pas lagi sakit. Sweet banget, kan?
Tapi balik lagi ke pertanyaannya. Dengan semua kelemahan fatal, dari mulai jadi manusia pas bulan mati, sampai risiko kehilangan kesadaran pas berubah jadi siluman penuh, apakah Inuyasha benar-benar bisa menang melawan Naraku yang liciknya minta ampun? Apalagi sekarang dia harus ngadepin Magatsuhi yang terus-terusan nyoba ngerusak mentalnya dari dalam. Tapi kalian tahu nggak sih, di balik taring tajam dan cakar mautnya, Inuyasha itu punya kelemahan yang jujur aja agak konyol tapi beneran bisa bikin dia game over. Bayangin aja, hidung Inuyasha itu saking tajamnya malah sering kena sensory overload. Ada satu kejadian pas dia lawan pelukis iblis, Inuyasha langsung pingsan cuma gara-gara bau tinta hitam yang menyengat banget. Gak cuma hidung, lidahnya juga sensitif parah sama makanan pedas. Kagome sampai sering ngeledek, katanya Inuyasha kuat nahan luka bolong di perut pas berantem. Tapi kalau disuruh makan kari pedas dikit aja, dia langsung kok. Benar-benar definisi kuat di luar, tapi kena mental sama bumbu dapur. Selain itu, Inuyasha itu lemah banget sama yang namanya kekuatan spiritual. Dia nggak berkutik kalau udah berhadapan sama mantra penyegel, panah suci, atau kalung kotodama yang bikin dia auto nyungsep ke tanah setiap Kagome bilang, Oswari. Bahkan pas dia masuk ke area Gunung Hakurei yang punya penghalang suci super kuat, kekuatan silumannya langsung hilang dan dia dipaksa balik jadi manusia biasa. Di momen kayak gitu, Inuyasha benar-benar ngerasa kesakitan dan gak berdaya sama sekali. Ibaratnya, dia itu monster yang punya banyak kriptonite di sekelilingnya. Tapi ngomongin Inuyasha nggak lengkap kalau nggak bahas drama percintaannya yang bikin kita semua ikutan nyesek. Hubungan dia sama Kagome itu benar-benar spesial banget, cuy. Kagome itu reinkarnasi dari Kikyo, jadi mereka sebenarnya berbagi jiwa yang sama. Inuyasha sendiri ngaku kalau Kagome lah yang ngajarin dia cara tersenyum, cara percaya sama orang lain, dan arti kekuatan yang sebenarnya. Meskipun awalnya Inuyasha sering salah manggil Kagome karena baunya mirip sama Kikyo, tapi lama-lama dia jadi bucin parah. Dia bakal ngamuk dan dapat kekuatan tambahan secara ajaib kalau ngelihat Kagome dalam bahaya. Bahkan dia sering banget cemburu buta sama Koga. Padahal Kagomenya sendiri nggak ada rasa sama sekali sama si siluman serigala itu. Perjalanan cinta mereka ini penuh liku-liku, apalagi Inuyasha selalu ngerasa bersalah dan gak bisa lupain Kikyo sepenuhnya. Tapi pada akhirnya, takdir emang gak bisa bohong. Setelah ngelewatin perang besar dan terpisah selama 3 tahun karena sumur pemakan tulang yang berhenti berfungsi, Kagome akhirnya balik lagi ke zaman feodal demi Inuyasha. Mereka akhirnya menikah, hidup bahagia, dan bahkan punya anak perempuan yang gak kalah barbar namanya Moroha. Akhir yang manis banget buat si anjing galak yang tadinya sendirian ini. Tapi tunggu dulu, kita jangan lupain cinta pertamanya yang tragis, yaitu Kikyo. 50 tahun yang lalu, mereka itu pasangan yang sama-sama ngerasa jadi orang asing di dunia ini. Inuyasha yang gak diterima manusia maupun siluman, dan Kikyo yang harus hidup kaku sebagai pendeta suci. Mereka sebenarnya udah punya rencana buat pakai bola arwah supaya Inuyasha jadi manusia biasa, biar mereka bisa hidup normal bareng-bareng. Tapi ya namanya juga nasib. Si licik Naraku malah ngadu domba mereka sampai Kikyo mati dengan rasa benci dan Inuyasha disegel di pohon keramat selama setengah abad. Pas Kikyo dibangkitin lagi sama penyihir Urasue, suasananya jadi makin awkward dan penuh drama. Inuyasha bener-bener galau tingkat dewa karena dia masih sayang sama Kikyo, tapi dia juga nggak bisa ninggalin Kagome. Kikyo sendiri sebenarnya masih punya perasaan yang dalam banget, tapi dia sadar kalau dia itu udah bukan bagian dari dunia orang hidup lagi. Hubungan mereka itu benar-benar definisi, cinta lama belum kelar, yang selalu bikin tensi di tim Inuyasha naik turun. Gila ya, urusan hati ternyata jauh lebih ribet daripada lawan 1000 siluman. Nah, ngomongin soal Inuyasha yang gak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, jujur aja ini tuh bagian yang paling bikin nyesek sekaligus emosi. Meskipun dia udah mulai buka hati buat Kagome, tapi kalian harus tahu kalau Inuyasha itu gak pernah sedetik pun lupain Kikyo di sepanjang perjalanannya. Level rasa bersalahnya itu udah di tahap red flag kalau kata anak zaman sekarang. Bayangin aja, pas Kikyo berbuat kesalahan fatal kayak nyuri pecahan bola arwah dari Kagome terus malah dikasih ke Naraku. Inuyasha bukannya marah malah pasang badan buat ngebelain Kikyo. Dia ngerasa cuma dia satu-satunya orang yang dimiliki Kikyo di dunia ini. Sumpah ya, ini tuh definisi bucin yang bikin penonton pengen teriak layar. Gila banget, cuy, saking cintanya sama Kikyo, Inuyasha pernah bilang ke nenek Kaede kalau dia rela mati demi Kikyo kalau emang itu takdir mereka. Dia ngerasa bertanggung jawab banget atas kematian Kikyo 50 tahun yang lalu. Efeknya apa? Kagome sering banget kena mental. Bayangin perasaan Kagome yang harus ngelihat cowok yang dia suka lari ngejar mantan setiap kali ada kesempatan. Kagome bahkan sempat ngerasa dia nggak bakal pernah bisa menang lawan, kenangan, orang yang udah meninggal. Tapi ya namanya juga jodoh,
Perlahan Kagome mulai ngerti kalau Inuyasha itu butuh waktu buat nyembuhin lukanya. Dan dia mutusin buat tetap ada di samping si anjing setengah siluman ini. Momen paling pecah dan bikin banjir air mata itu pas Kikyo benar-benar meninggal untuk terakhir kalinya. Inuyasha nangis sejadi-jadinya karena ngerasa gagal lagi buat nyelamin wanita pertama yang dia cintai. Dia ngelepas kepergian Kikyo dengan satu ciuman terakhir yang emosional banget, sambil janji kalau dia bakal jagain jiwa Kikyo selamanya. Saking depresinya, Inuyasha sempat pengen nyusul Kikyo ke alam baka. Loh, ada satu momen pas dia ketemu sama iblis bernama Kao yang bisa baca isi hati. Kao bilang kalau Kikyo itu wanita yang paling dicintai Inuyasha di seluruh dunia. Inuyasha bahkan sempat mimpi diajak Kikyo buat pergi bareng ke akhirat, dan pas ditanya Kagome apa jawabannya, Inuyasha cuma diam. Kagome tahu banget kalau Inuyasha sebenarnya pengen bilang, iya. Untungnya, pelan-pelan Kagome berhasil nyembuhin luka di hati Inuyasha sampai dia bisa berdamai sama masa lalu dan fokus ke masa depan bareng Kagome. Tapi hidup Inuyasha nggak cuma soal cinta-cintaan yang ribet. Dia juga punya squad yang solid tapi kelakuannya ajaib semua. Pertama ada Miroku, si biksu mesum yang udah kayak abang sendiri buat Inuyasha. Meskipun mereka sering kerja sama, Inuyasha pernah ngamuk pas Miroku coba-coba godain Kagome. Inuyasha langsung ngegas dan ngelarang Miroku nyentuh Kagome sedikit pun. Miroku sih cuma senyum-senyum aja. Dia tahu banget kalau Inuyasha itu sebenarnya udah jatuh cinta berat sama Kagome tapi gengsinya setinggi langit. Miroku ini juga sering banget jadi penasihat cinta buat Inuyasha. Apalagi pas Inuyasha curhat kalau dia pengen punya dua-duanya, baik Kikyo maupun Kagome. Dasar serakah ya, si Inuyasha ini. Terus ada Sango, pembasmi siluman yang udah dianggap Inuyasha kayak kakak perempuannya sendiri. Inuyasha itu peduli banget sama nasib Sango dan adeknya, Kohaku, yang lagi dicuci otak sama Naraku. Tapi lucunya, Inuyasha itu bener-bener dense, alias nggak peka soal perasaan. Dia sering banget asal ceplos soal kelakuan Miroku yang genit ke cewek lain di depan Sango. Padahal dia nggak sadar kalau Sango itu suka sama Miroku. Alhasil, Inuyasha sering dapat tatapan maut yang bikin dia merinding sendiri tanpa tahu salahnya di mana. Bener-bener deh, urusan berantem dia jago, tapi urusan PK dia nol besar. Jangan lupain juga Shippo, siluman rubah kecil yang selalu jadi sasaran empuk jitakan Inuyasha. Hubungan mereka itu bener-bener kayak kakak adek yang hobi berantem tiap hari. Shippo sering banget ngeledek Inuyasha yang ujung-ujungnya bikin Inuyasha emosi dan ngejita kepalanya sampai benjol. Tapi kalau Inuyasha udah mulai keterlaluan, Kagome tinggal ngeluarin mantra saktinya, Oswari, dan Inuyasha langsung nyium tanah. Meskipun hobi berantem, sebenarnya mereka itu saling sayang banget, cuy. Kagome sampai bilang kalau mereka berantem terus itu justru tanda kalau mereka emang sedekat itu. Selain teman seperjalanan, Inuyasha juga punya mentor-mentor yang unik. Ada Myoga, siluman kutu yang hobi ngisep darah Inuyasha buat nyapa. Myoga ini sebenarnya pinter banget dan tahu banyak soal sejarah bokapnya Inuyasha, tapi sifatnya itu penakut parah. Kalau ada bahaya dikit, dia langsung kabur paling duluan. Terus ada Totosai, kakek tua pembuat pedang Tessaiga yang mukanya minta ditabok. Awalnya Totosai nganggep Inuyasha nggak pantas megang pedang hebat itu, tapi setelah ngelihat perjuangan Inuyasha, akhirnya dia mau bantuin buat bikin pedang itu makin OP. Terakhir, ada Nenek Kaede, adeknya Kikyo yang dulu dipanggil bocah ingusan sama Inuyasha. Pas Inuyasha bangun dari segel 50 tahun, dia kaget banget lihat Kaede udah jadi nenek-nenek keriput. Walaupun Inuyasha sering manggil dia nenek peot atau wanita tua, sebenarnya dia hormat dan peduli banget sama Kaede. Inuyasha bahkan pernah nyelamatin Kaede dari serangan siluman karena dia masih ngerasa Kaede itu bagian dari kenangannya sama Kikyo. Hubungan mereka ini unik banget. Penuh ejekan tapi ada rasa saling percaya yang dalam. Nah, ngomongin soal perjuangan Inuyasha buat move on dan ngalahin Naraku, ternyata hidupnya makin ribet gara-gara munculnya karakter-karakter yang bikin tensi darah dia naik turun. Salah satunya adalah Koga, si pangeran siluman serigala yang pede abis. Gila banget, cuy, Koga ini adalah rival abadi Inuyasha, terutama soal urusan memperebutkan hati Kagome. Setiap kali Koga muncul dan mulai ngegombalin Kagome, Inuyasha langsung auto ngegas dan pengen banget nendang Koga ke planet lain. Awal pertemuan mereka aja udah kacau, pas serigala Koga nyerang desa manusia, Inuyasha langsung pasang badan. Tapi ya namanya juga benci tapi rindu. Meskipun hobi baku hantam dan saling hina, ujung-ujungnya mereka sering kerja sama buat ngalahin musuh yang sama. Bisa dibilang mereka itu frenemies sejati yang kalau nggak berantem sehari aja rasanya ada yang kurang. Selain Koga, ada satu lagi korban bully Inuyasha, yaitu Jaken. Si kodok kecil pengikut setia Sesshomaru ini benar-benar jadi sasaran empuk Inuyasha.
Karena sifat Jaken yang suka cari muka ke Sesshomaru, Inuyasha makin kesel dan hobi banget ngejita kepala Jaken kayak dia ngejitak Shippo. Pernah suatu kali Jaken nekat mau nyuri pedang Tessaiga, malah ketangkep basah. Inuyasha nggak pakai lama langsung bikin Jaken babak belur. Tapi uniknya, di momen genting, Jaken pernah bantuin Inuyasha pakai api dari tongkat Nintojo-nya buat ngancurin ilusi musuh. Ya, meskipun habis itu tetap aja dibully lagi sama Inuyasha. Bener-bener nasib jadi bawahan ya, cuy. Terus ada juga hubungan yang agak kompleks sama Kagura. Awalnya mereka musuh, tapi Inuyasha mulai naruh rasa hormat pas tahu kalau Kagura sebenarnya pengen bebas dari cengkeraman Naraku. Inuyasha sempet shock pas denger dari Miroku kalau Kagura berkhianat demi nunjukin jalan ke jantung Naraku. Bahkan ada momen heroik pas Inuyasha mati-matian lindungin Kagura dari serangan Hakudoshi. Di sini kita bisa lihat sisi lembut Inuyasha yang gak tegaan kalau lihat orang dikhianatin, apalagi sama Naraku yang licik parah. Lucunya lagi, Inuyasha ini pernah kena mental pas harus berurusan sama dunia modernnya Kagome. Bayangin aja, dia harus ketemu sama teman-teman sekolah Kagome kayak Yuka, Eri, dan Ayumi. Awalnya mereka ngira Inuyasha itu pacar toksik yang bikin Kagome sering bolos sekolah. Tapi pas mereka ketemu langsung di festival sekolah, malah pada ngefans dan nganggep Inuyasha itu selebriti atau murid pertukaran pelajar yang kerja di kuil. Inuyasha yang biasanya sangar langsung kikuk dan berusaha jawab pertanyaan mereka sebisanya. Sumpah ya, ngelihat siluman kuat kayak Inuyasha mati kutu di depan cewek-cewek SMA itu kocak banget. Tapi kalau kita bicara soal sumber kekuatan Inuyasha, jawabannya cuma satu, keluarga. Meskipun dia nggak pernah ketemu bokapnya, Toga alias Grade General, Inuyasha hormat banget sama warisan pedang Tessaiga-nya. Bokapnya sengaja ngasih pedang itu supaya Inuyasha bisa ngelindungin manusia sekaligus buat nekan darah silumannya biar nggak lepas kendali. Dan yang paling bikin nyesek itu kisah sama nyokapnya, Izayao. Inuyasha sayang banget sama ibunya yang manusia itu. Dia inget banget gimana ibunya nangis pas dia nanya kenapa dia beda dari yang lain. Berkat kasih sayang ibunya, Inuyasha jadi punya hati yang tulus dan semangat buat ngebuktiin kalau jadi setengah siluman itu bukan kutukan, tapi kekuatan buat ngelindungin orang yang dia cintai. Nah, hubungan yang paling panas dingin itu ya sama abang tirinya, Sesshomaru. Ini sih definisi, sibling rivalry, level dewa. Sesshomaru benci banget sama Inuyasha karena ngerasa bokapnya pilih kasih soal pedang. Inuyasha juga nggak kalah benci karena Sesshomaru sering banget nyiksa dia. Mereka pernah berantem sampai Inuyasha motong tangan kiri Sesshomaru. Gila nggak tuh? Tapi seiring berjalannya waktu, Sesshomaru mulai nunjukin sisi tsundere-nya. Dia sebenarnya peduli tapi gengsinya selangit. Bahkan di masa depan, pas Inuyasha punya anak namanya Moroha, Sesshomaru sebenarnya pura-pura jahat dan ngebuang Inuyasha ke alam baka cuma buat nyelamatin mereka dari ancaman Kirinmaru. Inuyasha sempat kesel banget karena ngerasa kehilangan momen berharga bareng anaknya, tapi ya itulah cara unik Sesshomaru buat ngelindungin adeknya. Ngomongin soal mertua idaman, keluarga Higurashi itu juaranya. Ibu Kagome udah nganggep Inuyasha kayak anak sendiri. Selalu masakin bekal enak dan nyiapin obat-obatan buat petualangan mereka. Sota, adeknya Kagome, malah ngefans berat dan manggil Inuyasha, Inunisan, alias abang anjing. Mereka benar-benar jadi rumah kedua buat Inuyasha yang selama ini ngerasa nggak punya tempat tinggal. Puncaknya adalah pas Inuyasha akhirnya bisa meluk Moroha, anak perempuannya yang selama ini terpisah. Momen ini benar-benar pecah dan bikin banjir air mata. Cuy! Inuyasha bilang kalau dia dan Kagome nggak pernah sedetik pun lupain Moroha. Nah, ngomongin soal keluarga dan momen haru yang tadi kita bahas, ada satu sosok yang benar-benar jadi puncak emosional dalam hidup Inuyasha. Siapa lagi kalau bukan Moroha, anak semata wayang hasil cintanya bareng Kagome. Tapi jujur ya, kisah mereka ini nyesek banget, cuy. Bayangin aja, baru juga lahir, Inuyasha dan Kagome terpaksa harus ngirim Moroha jauh-jauh demi nyelamatin nyawa si bayi sebelum perang besar lawan Sesshomaru dan Kirinmaru pecah. Inuyasha yang biasanya gengsian, sebenarnya hancur banget pas harus pisah sama anaknya. Dia lebih milih Moroha hidup sendirian tapi aman, daripada mati di tangan musuh. Efeknya? Moroha tumbuh besar tanpa tahu siapa orang tuanya selama 14 tahun. Gila, nunggu belasan tahun cuma buat ketemu bokap nyokap itu bener-bener ujian mental banget. Tapi yang namanya takdir nggak bakal kemana. Pas Moroha udah gede dan masuk ke batas dunia baka buat nyari Towa dan Setsuna, tiba-tiba pedang Tessaiga milik Inuyasha bergetar hebat. Inuyasha langsung ngerasa kalau ada darah dia yang mendekat. Pas dia dan Kagome ngecek sesuatu yang jatuh dari langit, ternyata Kagome lagi meluk seorang gadis remaja. Inuyasha awalnya bingung,
Syok, dan mematung kayak orang bego. Tapi pas gadis itu manggil dia, Papa, pertahanan Inuyasha langsung runtuh. Meskipun awalnya dia masih agak kaku dan susah jujur sama perasaannya. Maklumlah ya, sifat gengsian ini ternyata nurung ke Moroha. Tapi akhirnya Inuyasha nggak bisa bohong. Dia meluk Moroha erat banget pas anaknya itu nangis di dadanya. Bahkan dia rela ngegendong Moroha di punggungnya dan ngebiarin Moroha tidur di pangkuannya. Inuyasha benar-benar bangga lihat putrinya tumbuh jadi cewek yang tangguh banget. Tapi ya namanya hidup Inuyasha. Nggak bakal tenang kalau nggak ada gangguan dari musuh-musuh yang bikin darah tinggi. Musuh paling legendaris tentu saja si licik Naraku. Ini villain benar-benar definisi, setan, sesungguhnya. Naraku ini lahir dari kerakusan bandit bernama Onigumo yang pengen dapetin Kagome dan bola Shikon. Inuyasha benci setengah mati sama Naraku karena dia yang bikin Inuyasha dan Kikyo saling bunuh 50 tahun lalu. Inuyasha pernah ngegas banget di depan Naraku. Dia bilang kalau mereka berdua itu sama-sama setengah siluman yang punya pilihan. Mau ikutin sisi manusia atau siluman. Tapi Naraku malah milih jalan kegelapan, ngehianatin sisi manusianya, dan hobinya cuma nyiksa orang lain. Beda sama Inuyasha yang makin kuat karena punya teman-teman dan cinta Kagome, Naraku malah makin kesepian dalam kebenciannya. Pas akhirnya Inuyasha berhasil nebas Naraku buat selamanya. Itu rasanya puas banget, cuy. Dendam Kikyo terbalaskan, dan bola Shikon pun musnah. Selain Naraku, Inuyasha juga punya rival yang dia hargai, yaitu Bankotsu, pemimpin kelompok Shichi Nintai. Meskipun mereka sering baku hantam dan saling hina kemampuan bertarung, Inuyasha sempat ngaku kalau Bankotsu itu 100 kali lebih mending dibanding Naraku yang pengecut. Kenapa? Karena Bankotsu itu loyal banget sama saudara-saudaranya di kelompok itu. Inuyasha ngerasa ada kemiripan sifat soal melindungi orang terdekat. Makanya dia punya rasa hormat tipis-tipis sama musuhnya yang satu ini sebelum akhirnya Bankotsu tewas di tangannya. Terus ada lagi nih, musuh dari masa lalu nyokapnya, yaitu Takemaru. Si Takemaru ini bener-bener kena mental karena nggak terima Izaik, ibu Inuyasha yang dia cintai, malah punya anak sama siluman anjing. Dia saking bencinya sampai mau ngebunuh Inuyasha dan ibunya sekaligus. Pas Takemaru dibangkitin lagi sama pedang terkutuk Sounga, Inuyasha otomurka pas tahu orang ini yang dulu hampir ngebunuh ibunya. Di pertarungan ini, Inuyasha ngebuktiin kalau kekuatan perasaan manusia itu bukan kelemahan. Dia ceramahin Takemaru habis-habisan soal gimana bangganya dia jadi setengah siluman sebelum akhirnya bikin Takemaru lenyap jadi debu. Puas banget lihat Inuyasha ngebela kehormatan ibunya kayak gitu. Terakhir, ada sosok misterius Kirinmaru, siluman kilin besar yang katanya benci banget sama semua setengah siluman. Gara-gara ancaman Kirinmaru inilah Inuyasha dan Kagome harus rela dipenjara di dalam makam ayahnya selama 14 tahun demi ngelindungin dunia. Kirinmaru awalnya nggak terlalu peduli sama Inuyasha, tapi pas dia tahu Inuyasha punya anak yang darahnya makin bercampur, dia langsung nganggap itu ancaman besar. Tapi ya namanya Inuyasha, nggak ada kata menyerah. Setelah 14 tahun terjebak, dia akhirnya keluar dan bareng-bareng sama Moroha. Mereka bersatu buat numbangin Kirinmaru. Momen bapak dan anak kerja sama ini benar-benar epik dan bikin merinding. Cuy!